Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas mengenai tema tentang menuntut ilmu. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Teman-teman sekalian, di zaman kita banyak kerusakan di bumi, baik nampak di lingkungan alam sebab kerakusan dan kezaliman manusia, dan ada juga kerusakan yang berupa lingkungan kehidupan manusia seperti kebodohan yang merajalela, kezaliman di antara manusia-manusia. Nah, mereka yang menuntut ilmu, entah di manakah suara mereka, tidak mencegah dan berdakwah kepada manusia. Lebih parahnya lagi, mereka ikut berbuat zalim, berzina hingga bermabuk-mabukan. Nah, teman-teman, ada juga yang menjual suara dan ilmunya dengan uang, tunduk dan patuh terhadap kezaliman dan membenarkan kezaliman tersebut. Begitulah manusia, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secuil keindahan dunia karena mereka menuntut ilmu dengan niat yang lain. Padahal ikhlas karena Allah adalah kunci dalam menuntut ilmu. Nah, teman-teman sekalian, jadilah seseorang yang mengajarkan ilmunya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencari ilmu itu semata-mata hanya untuk mengharapkan rahmat dan ridhonya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Fihi Ma Fihi karangan Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mengatakan, jika seseorang ulama yang dari awal hingga akhir hanya untuk Allah, maka ia tidak akan melakukan sesuatu selain Allah, seperti halnya dengan ikan yang tidak akan mampu hidup dan tumbuh selain di air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah, orang yang menuntut ilmu karena Allah, maka Allah lah yang mengangkat derajat orang tersebut. Dan orang yang menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu, maka Allah lah yang menjanjikan surga padanya. Di dalam kitab Jami'us Sahih Bukhari wal Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya teman-teman, mereka yang dengan niat tulus karena Allah untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya pada dirinya sendiri terlebih dahulu, baru diberikan kepada orang lain. Mereka yang mengambil ilmu bahkan untuk memberikan kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah, maka titik akhir pentingnya dalam menuntut ilmu yaitu mengamalkan dan menyampaikannya. Meminimalisir kebodohan dan berdakwah untuk memutus kezaliman, maka marilah kita niatkan untuk menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah, untuk mencari ridhonya dan rahmatnya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.